Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube Freddy Sudaryanto Channel. Pagi ini saya akan meneruskan atau melanjutkan yang tadi malam berdurasi cuma 1 menit. Karena ada sesuatu hal di kameranya mengakibatkan saya harus terputus tadi malam. Sempat tadi malam saya juga live di salah satu aplikasi yang lain ya, live, dan tadi malam saya live bersama salah seorang yang memang pemerhati daripada kasus Subang ini. 2 jam saya live dengan beliau. Banyak sekali informasi-informasi yang disampaikan dan sangat luar biasa. Dan juga nanti kedepannya saya akan terus live setiap malam, ya mudah-mudahan setiap jam. Di atas jam 7 lah, sekitar jam setengah 8 atau jam 8 saya akan live di aplikasi yang lain ya, di aplikasi TokTok ya, setiap malam. Nanti silakan rekan sahabat yang mau diskusi tentang kasus Subang ini, saya akan live tiap malam di aplikasi sebelah. Sekali lagi, nama saya aplikasinya Freddy Sudaryanto. Dicari saja nanti ya, Freddy Sudaryanto. Kita live, kita ngobrol, kita diskusi dengan tentunya dengan tidak menyebutkan nama, tidak menyebutkan hal-hal yang tendensius. Pokoknya kita hanya, ya kalau menduga-duga kayak gitu tidak apa-apa. Asal jangan menyebutkan nama, karena nanti dikhawatirkan jadi fitnah. Ya, seperti itu. Oke, kita kembali lagi. Melanjutkan yang kemarin, bahwa adanya orang dekat. Masyarakat sah-sah saja mengatakan orang dekat karena memang informasi itu berasal dari pihak kepolisian, yaitu dari Ibu Kapolres. Orang terdekat dikarenakan karena tidak ada pintu yang dirusak, sehingga punya kesimpulan bahwa ini adalah orang yang tahu tentang situasi rumah, seperti itu. Wajar-wajar saja seperti itu, dan memang hal yang sangat lumrah kalau misalnya di situ orang dekat. Tapi sekali lagi, orang terdekat itu bisa siapa saja, bisa orang yang sangat dekat sekali, seperti misalkan pihak keluarga, dari keluarga almarhumah, misalkan dari suaminya atau dari anaknya ya, itu yang sangat dekat sekali, atau dari orang terdekat, dari saudara, dari Ibu Tuti almarhumah, misalkan ada kakak-kakaknya ya, kemudian atau dari temannya Amelia, orang terdekat, atau dari pacarnya, atau dari siapa, itu orang-orang terdekat. Atau dari teman-teman di pekerjaan, di yayasan ya, di sekolah, karena beliau ada pekerja ya, Ibu Tuti dan Amelia ada pekerja di sebuah yayasan, orang-orang yang ada terdekat itulah orang-orang dekat sebenarnya. Atau tetangganya itu juga orang terdekat, orang dekat ya. Jadi bisa siapa saja. Dan tentunya mereka-mereka yang tadi saya sebutkan pasti sudah diperiksa oleh pihak kepolisian. Yang jelas sampai sekarang belum ada tersangkanya. Walaupun pihak kepolisian sempat memberikan janji-janji yang sifatnya memberikan janji bahwa nama-nama tersangka sudah ada di saku, ada kado buat Ramadan, menjelang Ramadan. Itu yang menyampaikan bukan ini loh, pejabat penting di kepolisian. Artinya ini sebenarnya janji daripada petugas. Masyarakat menunggu. Nah, berarti masyarakat punya kesimpulan dong kalau gitu. Kok bisa tidak sampai dilaksanakan apa yang disampaikan atau janji-janji yang disampaikan? Apakah hanya omong belaka, atau hanya memberikan harapan-harapan palsu seperti itu? Nah, tentunya ini masyarakatlah yang bisa menilai, karena kita kan hanya menunggu apa yang disampaikan, apa yang diucapkan, seperti itu ya. Sebenarnya sudah banyak sekali pembahasan-pembahasan di kasus Subang ini, banyak sekali ya, banyak sekali youtuber membahas, sehingga tapi kita tidak akan pernah akan terus kita coba ya upayakan di up kembali.
ada yang menarik tadi malam saya pembicaraan dengan salah seorang di live ya, di live talk talk itu tadi malam banyak sekali informasi yang luar biasa sebenarnya. Kalau rekan-rekan melihat tadi malam ada yang menarik. Ada yang menarik dari percakapan tadi malam itu. Bukan hanya ada, banyak sebenarnya. Tapi yang saya menarik itu adalah adanya YouTuber. Nah, itu. Adanya YouTuber. Titik-titik sajalah, nggak usah saya sampaikan. Kalau itu nanti malam kita ngobrol lagi aja ya. Nanti selalu setiap malam kita akan ngobrol di live knock-knock gitu ya. Dengan nama Freddy Sudaryanto, silakan diklik ya. Silakan di follow. Nanti kita interaktif di sana. Nah, kembali lagi bahwa harapan yang disampaikan oleh pihak kepolisian akhirnya mandek sampai hampir 2 tahun ini. Kemudian, apa yang membuat ini semua tidak bisa terungkap? Padahal sebenarnya ada clue-clue atau adanya bukti-bukti yang sebenarnya kalau misalkan itu ditindaklanjuti sebenarnya bisa gitu ya. Banyak hal-hal dari mulai DNA, bercak darah, kemudian hal-hal yang janggal, ya, bisa ditelusuri, bisa dikejar sebenarnya. Kemudian berkaitan dengan alibi-alibi yang kadang-kadang kita lihat tidak masuk di akal gitu ya. Si A berada di sini, tiba-tiba tidak ada di sini, si A ada di sini, kenapa ada di sini. Itu alibi-alibi yang bisa dikejar sebenarnya. Kemudian saya akan coba membahas masalah sekarang ini. Apa namanya? Orang terdekat tadi, ya, orang terdekat. Kalau misalkan itu memang disebut orang terdekat, siapa kita, pemikiran kita itu siapa orang terdekat kira-kira? Nah, sekarang orang terdekat, makanya kita lihat sekarang, tadi malam kita membahas masalah luka yang ada di korban. Mohon maaf. Nah, saya bilang begini, kita berkaitan dengan alibi. Kita berkaitan dengan masalah membelokkan arah. Ya, membelokkan arah. Apakah luka yang ada di korban itu adalah hasil luka daripada pengeksekusian? Ataukah luka dilakukan setelah eksekusi untuk mengalihkan arah daripada si pelaku ini? Arah daripada arah perhatian. Sebenarnya mungkin saja, kita tidak menutup kemungkinan sekali lagi ya, kita kan mendapatkan informasi dari forensik otopsi kedua, bahwa itu disampaikan adanya benturan keras dari benda tumpul dan lain sebagainya kan. Nah, cuman untuk masalah luka, apakah luka itu dilakukan memang dilakukan pada saat pengeksekusian atau pasca eksekusi? Menurut saya begini, apakah tubuh korban sudah tergeletak, kemudian dilakukanlah gerakan-gerakan untuk melukai daripada wajah, yang tujuannya adalah untuk mengarahkan, yang tujuannya adalah untuk mengelabui daripada pelaku tersebut. Mungkin pada saat eksekusinya tidak terjadi, karena ada hal yang sangat vital di dalam tubuh korban. Kalau katakanlah muka, ya, kalau darah depan muka, itu dilakukan suatu benturan-benturan, itu mungkin tidak menjadikan langsung roboh. Tetapi kalau dipukul dari belakang, itu yang akan mengakibatkan orang jadi roboh langsung. Karena di sini ada yang vital. Tetapi kalau di depan, itu mungkin tidak langsung roboh. Ya, tidak langsung hilang. Nah, kalau kita lihat daripada keadaan almarhumah korban, apakah ini dilakukan pada saat pengeksekusian? Nah, ini pun jadi pertanyaan sebenarnya. Kalau misalkan terjadinya pasca eksekusi, maka ini adalah pengalihan. Dibuat sesuatu supaya ada pengalihan. Pengalihannya apa?
oh pelaku adalah sadis, oh pelaku adalah kejam. Sehingga pengalihan itu berasumsi bahwa oh orang yang sangat kejam yang melakukannya. Siapa ini? Nah, padahal bisa saja pelakunya adalah bukan orang kejam, orang biasa saja. Tetapi dibuat pengalihan dengan melukai wajah korban. Ya, itu bisa saja seperti itu. Sekali lagi ini adalah hanya asumsi, bukan sesuatu hal yang benar, tetapi ini adalah hanya asumsi saja. Seperti itu. Nah, kembali lagi ke poin yang pertama adalah siapa sebenarnya ini yang melakukan ini. Kalau misalkan orang dekat yang disampaikan oleh Ibu Kapolres, misalkan ya orang dekat bukan orang jauh, orang tentu kita bertanya-tanya, siapa? Kalau misalkan tadi melihat keadaan korban begitu, orang terdekat misalkan ya orang dekat, nggak mungkin ya. Kita bertanya pasti nggak mungkin. Masa sesadis itu orang dekat? Kan, orang dekat saya sampaikan tadi, yang tadi saya sampaikan ya, ada beberapa poin orang dekat. Apakah dengan keadaan korban yang begitu, berarti sadis banget dong, sangat sadis. Berarti tidak mungkin dong orang dekat. Nah, sekali lagi pertanyaannya adalah, apakah benar luka-luka yang ada di tubuh korban dilakukannya adalah pada saat pengeksekusian atau pada pasca eksekusi untuk mengelabui? Tentunya ini akan lebih jelas kalau misalkan data ini disampaikan oleh pihak Dr. Hasti dari forensik, apakah ini pasca kejadian atau pada saat pengeksekusian. Lukanya ya, yang diperlukan lukanya, bukan luka yang ada di wajah ya, terutama luka yang ada di wajah, bukan luka yang ada di benturan kepala, tapi luka yang ada di wajah. Apakah luka itu dilakukan pada saat pengeksekusian atau pasca eksekusi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.